Selamat pagi anak-anakku semua. Baiklah, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dulu dengan bernyanyi dan berdoa. Ayo, siapa yang mau ke depan untuk membawakan lagu dan doa kita? Mari kita bernyanyi. Betapa hatiku selalu berjaya. Sebelumnya sudah mempelajari tentang laki-laki dan perempuan bagaimana? Memiliki keunikan. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah berbeda-beda, tetapi semuanya perbedaan itu bukan untuk saling mengejek, tetapi saling melengkapi. Keunikan yang dimiliki teman kita bisa mengembangkan kita juga, ya. Keunikan yang kita miliki bisa juga mengembangkan teman kita. Kerjasama sangat dibutuhkan antara kita semua, ya. Kita berbeda-beda, kita memiliki keunikan masing-masing. Oleh sebab itu perlu kerjasama satu dengan yang lain. Oke, tepuk tangan dulu karena kita masih mengingat pelajaran ini. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kemampuan dan keterbatasanku, ya. Kemampuan dan keterbatasanku. Adapun tujuan kita mempelajari tentang kemampuan dan keterbatasanku ini, Ibu berharap setelah kita semuanya nanti mempelajari ini, maka anak-anakku semua mampu menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi
keterbatasan, menerima diri kita masing-masing atas kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Yang kemudian diharapkan menuliskan doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirinya. Ya, mampu menuliskan doa syukur karena kita memiliki keunikan-keunikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian berikutnya mampu menjelaskan pesan kitab suci Roma 12 ayat 1 sampai 8 mengenai rupa-rupa karunia, beragam rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Kemampuan yang kita miliki itu supaya kita paham menurutmu kira-kira apa itu kemampuan itu? Coba dulu, apa kemampuan itu? Dapat kita kuasai, ya, keahlian yang dapat kita kuasai. Coba lagi mana? Kelebihan dari diri kita. Siapa lagi yang bisa memberikan? Kecakapan seseorang. Siapa lagi? Bakat yang kita peroleh. Apa? Bakat yang kita peroleh. Bakat yang kita peroleh. Apa? Siapa lagi yang bisa memberikan? Tanggapan? Nah, oke. Itu semuanya tadi, semuanya benar, ya. Kemampuan itu adalah kecakapan setiap orang, kecakapan setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya atau untuk menguasai pekerjaannya. Seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cakap. Banyak orang yang bisa melaksanakan pekerjaannya tapi tidak cakap, ya, hanya selesai itu aja. Nah, itu, ya. Kemudian bagaimana dengan keterbatasan? Siapa yang bisa tahu? Kelemahan yang dimiliki. Ya, Kelemahan yang dimiliki. memahami yang dimiliki. Siapa lagi bisa? Kelemahan yang dimiliki. Kekurangan yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang tidak dapat kerjakan, yaitu batas. Ada rupanya batas kita, ya. Tidak semua bisa kita kerjakan, tidak semua mampu kita lakukan. Ada batasannya, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Tadi kamu sudah bilang kemampuan itu adalah kecakapan setiap individu. Nah, keterbatasan itu adalah kekurangan yang ada dalam diri seseorang. Kemampuan dan keterbatasan ini bisa saling berbagi, ya. Kemampuan kawan kita berbagi dengan kita sehingga kita menjadi mampu, ya. Kemampuan kita bagi sama kawan kita, maka kawan kita pun menjadi mampu, ya. Contoh, kalau si Putri sudah pintar matematika, mampu di situ, lalu dia mau berbagi, mengajari temannya, maka akan bersama-sama menjadi mampu, menjadi maju. Tapi kalau si Putri memendam kemampuannya sendiri hanya untuk dirinya sendiri, itu tidak akan berguna, ya. Karena kemampuan itu hanya untuk dia sendiri. Kemampuan itu akan berguna jika kita bisa menolong diri kita dan juga untuk orang lain, ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, demi untuk kemuliaan Tuhan juga. Oke, paham sampai di situ? Ada yang mau ditanya sampai di situ? Sekarang kita coba mendalam kitab suci, kita baca dulu Roma 12 sampai 8. Sekarang kamu baca dulu Roma 12 1 sampai 8. Coba dibaca dalam hati saja. Baca dalam hati. Nah, sekarang ibu mau berikan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok. Sekarang coba kalian diskusikan. Setelah membaca Roma 12 ayat 1 sampai 8 tadi, coba kamu diskusikan. Tulis dulu soalnya. Nomor 1. Karunia apa saja yang disebutkan? Karunia apa saja yang disebutkan dalam kutipan? Karunia apa saja yang disebutkan dalam kutipan Roma 12
kepadamu. Nomor 4. Menurut kutipan itu. Menurut kutipan itu. Bagaimana kita menunjukkan tindakan memberi atau berbagi terhadap sesama? Halo teman-teman semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul karunia. Pertanyaan pertama, tuliskanlah karunia yang disebutkan dalam kutipan Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karunia yang tertera di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8 adalah untuk bernubuat, melayani, mengajar, serta menasihati. Pertanyaan kedua, bagaimana kita menggunakan karunia itu? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Dan jika kita mempunyai karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajari. Dan jika kita mempunyai karunia untuk menasihati, hendaklah kita menasihati. Pertanyaan ketiga, apakah salah satu karunia yang disebutkan itu juga diberikan Allah kepadamu? Ya, yaitu karunia untuk melayani serta mengajar. Pertanyaan keempat, menurutmu bagaimana kutipan itu dapat menunjukkan tindakan memberi atau membagi terhadap sesama? Ya, contohnya adalah melakukan tindakan tersebut dengan hati yang ikhlas. Oke, tepuk. Karunia apa saja yang disebutkan dalam kutipan Roma 12 ayat 1 sampai 8? Karunia yang disebutkan dalam kutipan Roma 12 ayat 1 sampai 8 adalah nasihat, membuat, menalar, melayani, mengajar, dan lain-lain. 2. Bagaimana kita menggunakan karunia itu? Kita menggunakan karunia itu dengan cara berani mengembangkannya, juga menunjukkan, mengasah, serta tidak sombong. 3. Apakah salah satu karunia yang disebutkan itu juga diberikan Allah kepadamu? Ya, yaitu menalar. 4. Menurut kutipan itu, bagaimana kita menunjukkan tindakan memberi atau berbagi terhadap sesama? Mau saling mengajari agar dapat saling berkembang satu sama lain. Oke, ini dari kelompoknya si Cila sudah selesai dibaca. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, mari tulis dulu sedikit ringkasan. Tuliskan dulu sedikit kemampuan dan keterbatasan. Tuhan menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sempurna. Kekurangan yang ada pada kita senantiasa mengingatkan agar kita tidak sombong dan tinggi hati. Terima kasih semuanya, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Pembelajaran kita hari ini.